Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Dirosah Mabadi' Fiqhiyah. Sebelumnya mari kita awali dengan mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari barokah pada guru-guru kita, terutama kepada pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Istiqdat yang saya banggakan, masih bersemangat. Yang jelas, mari kita niatkan diri kita, niatkan hati kita untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala. Walaupun keadaan masih seperti ini, kita hanya bisa bertemu secara virtual. Sebelum kita melanjutkan bab selanjutnya untuk dirosah kita, alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada kemarin, pertanyaan kami yang ada kemarin, alhamdulillah dari beberapa jawaban seperti yang ada di layar ini, saya rasa cukup untuk mewakili jawaban-jawaban yang ada. Namun di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Kan kalau anjing itu tidak najis disentuh bulunya ketika anjing itu kering, dalam posisi kering. Pertanyaannya adalah, apakah babi itu najis dalam segala hal? Maksudnya dalam keadaan kering maupun basah. Pertanyaan ini yang sangat bagus pertanyaannya, bahwasanya ketika kita bersentuhan pada anjing yang masih kering, maka hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Begitu pula dengan babi, kalau itu memang kering, kita pastikan, kita yakin kalau itu kering, tidak najis ketika bersentuhan, karena sama-sama kering. Berbeda halnya ketika kita ragu, apakah itu basah apa tidak ya, kering apa tidak ya. Nah, itu berbeda lagi. Silakan kalau ragu seperti itu, kita mengambil mantra yang besarnya. Kita sucikan menggunakan air 7 kali, dan salah satunya dengan menggunakan debu. Akan tetapi berbeda halnya ketika bulu yang ada pada hewan itu menempel kepada kita, menempel, entah itu di baju kita atau di kulit kita, menempel. Itu statusnya kita membawa najis. Kalau bulu itu menempel kepada anggota tubuh kita. Kalau kita sholat, bulu itu masih menempel, sholat kita tidak sah, karena statusnya kita membawa najis. Begitu, baik bulu anjing maupun bulu babi. Pada prinsipnya, ketika sama-sama kering, maka bersentuhan tidak masalah, no problem. Ada kisah bahwasanya ada seorang alim yang pada suatu hari jalan. Orang alim ini alim sekali orangnya, sangat berhati-hati, terutama dalam hal najis. Pada suatu hari beliau ini berjalan-jalan ke suatu tempat. Nah, ketika jalan di tengah perjalanan
ada seekor anjing. Ada seekor anjing di depannya. Seketika itu, karena beliau ini seorang alim yang sangat berhati-hati, beliau ini menyikapkan jubahnya atau serbannya. Ketika berpapasan dengan anjing tersebut, tiba-tiba beliau mendengar suara, "Saya ini memang anjing yang najis, akan tetapi ketika saya kering, kan hukumnya tidak najis." Nah, ketika mendengar suara itu, seorang alim tadi itu langsung beristighfar, karena dia merasa bersalah dengan anjing tersebut. Karena ketika anjing kering itu hukumnya tidak najis kalau kita bersenggolan atau bersentuhan. Baik, kita lanjutkan. Di sini juga ada pertanyaan dari sahabat kita, Mas Adi. Ya, ada pertanyaan dari sahabat kita, Mas Adi. Bagaimana hukumnya menyentuh mayat orang non-muslim? Disebut najis atau tidak? Di sini akan kita bahas sedikit bahwasanya pada intinya baik itu non-muslim atau muslim yang meninggal atau mayatnya, itu kemarin di dalam kitab diterangkan ada 3 hal yang mayatnya atau bangkainya tidak najis. Yang pertama adalah mayat manusia, jasad manusia, baik itu muslim maupun non-muslim, tetap sama hukumnya. Yang kedua adalah bangkai belalang, itu juga tidak najis. Yang ketiga adalah bangkai ikan. Jadi baik non-muslim maupun muslim, ya tetap sama hukumnya, sesuai apa yang diterangkan di dalam kitab Mabadi' Fiqih ini. Gitu. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan tentang minggu kemarin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, babul istinja. Kita akan memasuki ke babul istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mal istinja'u. Soal mal istinja'u, ma iku apa al istinja'u utawi istinja, utawi cebok. Jawab, wa ghuslu sabilaini bil ma'i li izalatil khariji min humal kal bauli wal ghaiti. Jawab, istinja adalah huwa utawi istinja iku ghuslu sabilaini, basuh dalan loro, basuh 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, bilma'i kelawan banyu, li izalatil khariji, krana ngilangi perkara kang metu, min huma sangking sabilain, kal bauli kaya dene uyuh, kaya dene nguyuh, wal ghaiti lan ngising. Jadi istinja di sini adalah membersihkan 2 jalan, membasuh 2 jalan setelah BAB maupun buang air kecil. Itu membersihkan. Itu yang dimaksud istinja. Ada pertanyaan lagi, hal yajuzul istinja'u bil hanjari,
Hal ana toh oleh, hal apakah boleh, hal yajuzu apakah boleh al istinja'u bil hajari, istinja kelawan watu. Hal yajuzu apakah wenang ana toh wenang al istinja'u apa al istinja'u istinja cewek bil hajari kelawan watu. Apakah boleh kita beristinja menggunakan batu? Jawab, yajuzul istinja'u bisalasati ahjarin hatta tazulan najasatu minal mahalli. Yajuzu wenang, yajuzu oleh, yajuzu sah, apa sing oleh, apa sing sah al istinja'u cewek bisalasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu hatta tansula sehingga ilang apa an najasatu najise minal mahalli saking panggonane. Jadi istinja diperbolehkan menggunakan batu dengan catatan batunya adalah batu yang kering, bukan batu yang basah. Batu yang kering dengan 3 batu minimal sampai bersih, sampai hilang. Itu diperbolehkan. Pada prinsipnya selain menggunakan batu juga kita bisa menggunakan benda-benda yang benda itu kering meresap. Contoh seperti halnya ketika di pesawat. Di pesawat kita buang air besar, buang air kecil. Akan tetapi di pesawat tidak ada batu, maka kita diperbolehkan menggunakan sejenisnya yang itu kering dan meresap, yaitu tisu. Maka kita boleh menggunakan tisu. Kita ambil tisu, kita bersihkan, kita buang, kita ambil lagi tisu, kita bersihkan, kita buang, kita ambil lagi tisu, kita bersihkan, kita buang sampai itu bersih. Kalau sampai 3 kali tidak bersih, ambil lagi tisunya. Intinya sampai bersih. Terus ada lagi, bagaimana kalau posisi kita berada di oro-oro atau di bahasa tegalan, di kebun. Ketika musim kemarau, di oro-oro itu kan sulit mencari air. Nah, bagaimana solusinya ketika kita istinja? Tidak ada batu, tidak ada tisu, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan tanah yang keras, kering. Diperbolehkan di situ, tanah yang keras dan kering, seperti halnya batu itu tadi. Kan ada itu, tanah yang keras dan kering itu kan ketika di musim kemarau itu, ngelungkol bahasanya. Kalau tidak ada tanahnya seperti itu bagaimana? Kita bisa menggunakan benda-benda yang kering dan meresap. Kering terutama, yaitu seperti apa? Kayu. Kita cari kayu mungkin di sekitar kita. Tapi yang jelas kayunya harus kayu yang halus, jangan kayu yang kasar. Nanti kalau kayu yang kasar, repot nanti jadinya. Itu. Kalau tidak ada kayu, tidak ada, bisa menggunakan dedaunan yang kering. Asal daun itu tidak gatal-gatal, tidak menimbulkan gatal-gatal. Mungkin demikian untuk pertemuan kali ini. Pertanyaan dari saya bisa dijawab nanti di kolom komentar. Bagaimana ketika kita sudah beristinja, baik menggunakan batu, menggunakan tisu, atau menggunakan kayu yang kering itu tadi, dan beberapa saat kemudian kita menemukan air, bagaimana hukumnya? Apakah kita harus mengganti dengan air itu tadi istinja kita atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita istinja
menggunakan batu dan sejenisnya itu tadi, tisu, kayu, dan kita langsung melaksanakan sholat. Bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Silakan bisa dijawab di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar tentang babul istinja. Besok akan kita ulas, akan kita bahas bersama-sama. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Tidak melihat dari mana ilmu itu didapat, ilmu tetaplah ilmu. Sekali lagi, mari kita mantapkan hati kita, kita niatkan kita dalam menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dilihat dari mana ilmu itu kita dapat, dari siapa yang memberikan, atau dari kitab apa kita dapat. Demikian, semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.